Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Adrianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya ingin memberikan jawaban dari UTS saya di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Berikut adalah jawaban-jawaban yang akan saya tampilkan. Soal dari nomor 1. Jelaskan pengertian dari pendidikan Islam menurut etimologi dan terminologi. Langsung aja ya ke poin yang A. Menurut etimologi, tarbiyah merupakan proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia itu ke arah yang lebih sempurna. Dan menurut terminologi yang saya kutip dari Departemen Pendidikan Nasional, yang bunyinya, pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing kepribadian peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman pribadi. Ya. Lanjut ke soal dan jawaban nomor 2. Jelaskan yang saya ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Jawaban saya, hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam mengembangkan dan pembimbingan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini tidak dapat dipisahkan dalam membangun SDM di Indonesia, seperti yang dikukuhkan oleh TEP MPR nomor 2 tahun 1983 tentang garis-garis besar haluan nasional atau GBHN, yang menyatakan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila atau nasional ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecenderungan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cita-cita tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Dan jawaban saya adalah, dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam menempati posisi di berbagai lembaga, baik itu formal, informal, non-formal, dan keagamaan itu sendiri. Pendidikan agama yang kita bahas, yaitu agama Islam ini, adalah pondasi dalam hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka dapat dikatakan sekali lagi bahwa pendidikan Islam sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Oke, kita lanjut ke soal dan jawaban nomor 4. Oke.
Sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dan jawaban saya adalah yang pertama, Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala macam ilmu. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam di samping sunnah-sunnah beliau. Kedudukan Al-Quran sebagai pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk bagi rahmat bagi kaum yang beriman. Yang kedua, hadis atau as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifatnya, apapun itu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dari dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu dikembangkan lagi oleh para sahabat dan para ulama, juga masyarakat yang ada, sehingga nanti berkembang lagi menjadi nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Kita lanjut ke soal dan jawaban nomor 5. Jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu tujuan keagamaan. Apa ya tujuannya? Yaitu mencari ridha Allah, merupakan tujuan utama dari pendidikan. Kemudian tujuan khususnya yaitu takwa kepada Allah, dan tujuan khusus ini yang bertakwa kepada Allah ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khalifatullah dan tujuan Abdullah. Saya juga nggak ngerti sih sebenarnya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tujuan keduniaan. Ya, kita semua tahu ya bahwa manusia ini harus berpendidikan supaya kita mampu menghadapi segala bentuk persoalan hidup, untuk menjadi media untuk mengembangkan potensi dalam diri kita, mencerdaskan diri kita agar siap untuk menghadapi segala macam kehidupan yang ada di depan gitu. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga, tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama saya ambil dari Ibnu Khaldun yang berpendapat tujuan pendidikan Islam yaitu berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan hidup di dunia. Dan yang kedua menurut Al-Ghazali, yaitu tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan definisi dari pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik atau guru ya, guru ataupun pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap perkembangan peserta didik atau murid ya, yang biasa kita bilang, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik itu potensi afektif, kognitif, ataupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Lalu kita lanjut ke soal dan jawaban nomor 7. Jelaskan kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan dan peran guru dalam pendidikan Islam adalah untuk menyempurnakan, membersihkan, dan mensucikan manusia agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu tujuan utamanya dari pendidikan Islam ini adalah untuk membimbing manusia agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke soal dan jawaban nomor 8. Sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, jawaban saya ialah di antara syarat-syarat menjadi pendidik adalah pendidik harus beriman, pendidik harus berilmu, pendidik harus mengamalkan ilmunya, pendidik harus adil, pendidik harus berniat ikhlas, pendidik juga harus berlapang dada alias sabar. Nah, dalam menjadi pendidik tidak boleh merasa puas atau merasa sudah paling baik dalam mendidik, karena hal itu merupakan tanda bahwa pendidik tersebut tidak mau berproses lagi untuk menjadi lebih baik. Nah, pendidik yang ideal merupakan pendidik yang pada saat bersamaan siap menjadi peserta didik juga. Dengan kata lain, menyelam sambil minum air, yaitu bukan hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga harus belajar dari setiap kejadian yang ada. Kita lanjut ke soal dan jawaban nomor 9. Dan nomor 9 aja, guys. Yap. Soalnya adalah jelaskan peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, jawaban saya adalah dalam perspektif Islam, peserta didik atau murid ini merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Sudah berjumpa kepada soal yang terakhir. Soal dan jawaban nomor 10. Yaitu sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang berupa di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, harga diri, realisasi diri harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik tersebut sebagai insan kamil. Jadi selain dari ilmu atau mata pelajaran yang ada di sekolah, kita juga perlu memberikan mereka bimbingan secara kepribadian dan personal agar mereka bisa lebih berkembang gitu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah juga saya mohon ampun. Kalau ada yang bingung boleh di komen ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.